Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas beberapa soal tes akademik Polri penalaran numerik. Sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga hidupkan loncengnya, supaya teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan apabila KB sudah mengupload video terbaru. Kita menuju ke soalnya. Sebuah bus akan menempuh jarak 300 km. Bus tersebut berangkat pukul 7.00. 1 jam pertama, bus tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. 2 jam selanjutnya, bus tersebut melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Dan di sisa perjalanan, bus tersebut melaju dengan kecepatan X km per jam. Jika bus tersebut sampai pukul 11.20, tentukan nilai X. Oke, di sini kita bisa tahu bahwa waktu tempuhnya adalah bisa kita cari dengan mengurangi 11.20 dengan 7.00. Berarti waktu tempuhnya adalah 4.20 atau 4 jam 20 menit. Oke, berarti ini sama dengan 4 jam 20 menit. Nah, di sini teman-teman, di sini kan dalam kecepatannya itu adalah dalam bentuk jam. Nah, kalau dalam bentuk jam berarti yang menit ini itu kita ubah dulu ke bentuk jam. Nah, caranya paling mudah adalah tinggal teman-teman mengubah menit ke jam itu tinggal teman-teman bikin dia per 60. Jadi kita dapat di sini berarti 4 jam dan 20 per 60 jam. Nah, ini cara paling cepatnya dan paling mudahnya mengubah menit ke jam adalah tinggal dibagi dengan 60. Sehingga kita dapat nih bisa kita coret sama-sama kita bagi 20 hasilnya berarti 1 per 3 jam. Ini adalah waktu tempuhnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini kecepatan pertamanya. Ini bisa saya giniin ya biar enak. Kecepatan pertamanya dia 60 km per jam selama 1 jam pertama. Kemudian 2 jam selanjutnya dia dengan 80 km per jam. Nah, sisa perjalanannya itu melaju dengan kecepatannya. Nah, sisa perjalanannya bisa kita hitung dulu nih. Berarti di sini kan sudah dipakai 1 jam plus 2 jam. Berarti sudah dipakai 3 jam. Berarti di sisa perjalanannya itu sebuah bus ini tersisa dia waktu tempuhnya adalah tinggal kita kurangi 1 per 3, kita kurangi dengan 3 jam. Sehingga di sisa perjalanannya itu adalah 1 per 3 jam. Oke, jadi 4 dikurangi 3 adalah 1, terus sepertiganya mengikuti saja. Berarti di sisa perjalanannya itu waktu tempuhnya adalah 1 per 3 jam. Nah, setelah itu tinggal kita cari jarak sisanya untuk mendapatkan kecepatan ini. Kan kita membutuhkan jarak dan waktu. Waktunya kita sudah dapat, tinggal kita mencari jaraknya. Caranya bagaimana? Jarak total ini, 300, itu kurangi dengan jarak yang sudah mereka tempuh. Oke. Nah, yang pertama adalah dia 1 jam dengan kecepatan 60, berarti dikurangi 1 dikali 60 gitu kan. Ini kita kasih kurung kurawal benar. Terus ditambah lagi jarak keduanya adalah 2 jam. Dia dengan kecepatan 80, berarti 2 dikali 80. Oke. Nah, nanti kita akan mendapatkan jarak sisanya atau jarak sampai ke titik tujuannya. Sehingga kita dapat di sini berarti 300 dikurang ini berarti 60 ditambah 160. Berarti 300 dikurangi dengan 220. Maka kita dapat adalah 80 km. Nah, ini adalah jarak sisanya ya. Nah, kemudian untuk menentukan kecepatan di sisa perjalanannya, tinggal teman-teman gunakan rumus kecepatan. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Maka jaraknya adalah 80 dibagi dengan, nah ini 1 per 3 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Berarti kan kalau 1 per 3 berarti menjadi 4 per 3 ya. Ini saya hapus dulu. Berarti menjadi 4 per 3 jam ya ininya. Sehingga ini dibagi 4 per 3. Sama dengan berarti 80 dikali 3 per 4. Ini bisa kita eliminasi sehingga kita dapat 20. 20 kali 3 berarti 60
kilometer per jam. Jadi jawabannya adalah yang C, 60 kilometer per jam. Oke, paham ya? Mungkin memang caranya rumit dan panjang. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah paham, bisa teman-teman lebih singkat lagi pengerjaannya. Ini adalah cara basic untuk teman-teman yang misalnya belum paham sama sekali membahas atau mengerjakan soal seperti ini. Jadi kita pelan-pelan dan caranya benar-benar basic. Nah, untuk teman-teman misalnya ingin cara lebih cepat, silakan teman-teman bisa ikuti TikTok kelas bimbel atau bisa juga join VIP kelas bimbel. Silakan hubungi nomor WA yang tertera. Kita menuju ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, selisih usia Firda dan Dika adalah 5 tahun. Jika perbandingan usia Firda, Dika dan Kinanti adalah 3 banding 2 banding 5, tentukan usia Kinanti. Kalau ketemu soal yang seperti ini jangan bingung. Karena biasanya teman-teman akan bingung, beberapa orang akan bingung ketika perbandingannya ada 3, tapi yang diketahui hubungannya cuma hubungan 2 orang ini, Firda dan Dika. Dan yang ditanya juga ternyata yang tidak berhubungan dengan 2 orang ini. Nah, caranya adalah seperti ini. Saya akan memberikan cara cepatnya. Cara cepatnya untuk mengetahui usia Kinanti, kita bisa gunakan adalah rasionya Kinanti. Rasio Kinanti. Kemudian dibagi dengan, nah ini kan selisih. Oke, selisihnya berarti ini dikali dengan selisih. Selisihnya Firda dan Dika, F dan D gitu ya. Kemudian dibagi, nah ini yang di sini yang diketahuinya. Jadi rasio yang diketahuinya itu membagi dengan rasio Kinanti. Jadi yang diketahuinya adalah rasionya Firda dan rasionya Dika. Nah, Firda ini kan 3, Dika itu 2. Berarti 3 dan 2. Nah, sekarang kalau misalnya selisih, diingat kembali teman-teman. Kalau selisih itu berarti rasionya kita kurangi. Oke, berarti ini kita kurangi. Oke. Atau misalnya kalau lebih gampang kita bikin gini deh. Selisih rasio gitu ya. Biar pelan-pelan kita. Rasio F dan D. Sehingga kita dapat berarti usia Kinantinya sama dengan rasio Kinantinya adalah 5. Per selisihnya berarti 3 dikurang 2 gitu ya. Dikali dengan selisihnya adalah 5. Maka kita dapat usia Kinanti sama dengan 5 per 1 dikali 5. 5 kali 5 berarti 25 tahun. Jadi usianya Kinanti adalah 25 tahun. Jawabannya adalah yang D. Oke. Jadi diingat-ingat teman-teman, di bagian bawah sini, di bagian atas dulu, di bagian atas ini adalah yang akan dicari. Di bagian bawah ini adalah yang diketahui, rasio yang diketahui. Entah itu rasio misalnya yang diketahui adalah usia Dika, berarti pakai rasionya Dika gitu. Dan ini adalah ya yang diketahui tadi. Ya, di sini 5 tahun adalah selisihnya gitu. Kalau misalnya usia Dika ya pakai usianya Dika gitu. Oke, kita menuju ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, Siska dan Ani memiliki kelereng dan memasukkannya ke sebuah kotak. Jumlah kelereng Siska adalah 7 dengan 3 warna merah dan 4 warna hijau. Sedangkan Ani memiliki 9 kelereng dengan 1 warna merah, 3 warna biru, dan 5 warna hijau. Akan diambil 2 kelereng tanpa pengembalian. Peluang terambilnya kelereng warna merah di pengambilan pertama dan kelereng warna biru di pengambilan kedua adalah, oke, pertama-tama berarti kita cari dulu jumlah kelereng warna merahnya. Kelereng warna merahnya itu berarti yang pertama ini punyanya Siska ada 3. Kemudian ditambah yang punyanya Ani ada 1 ya. Tambah 1 berarti ada 4 kelereng merah. Kemudian yang warna biru itu kelerengnya Siska nggak ada. Oke, 0 berarti. Ditambah kelerengnya si Ani ada 3 ya, ada 3 kelereng. Berarti ada 3 kelereng warna biru. Kemudian untuk NA-nya berarti total keseluruhan ya. Di pengambilan pertama itu total keseluruhan berarti 7 ditambah 9. 7 ditambah 9 berarti hasilnya adalah 16. Kemudian NB-nya adalah jumlah NA kita kurangi dengan 1. 16 kita kurangi 1 sama dengan 15. Kenapa dikurangi 1? Karena di sini diketahui bahwa pengambilan tersebut tanpa pengembalian. Berarti bola yang sudah diambil itu tidak
dikembalikan. Sehingga ada satu bola yang berkurang. Oke, setelah itu kita di sini diketahui bahwa ada kata dan. Kalau rumus dan itu berarti PA gabungan B sama dengan PA dikali dengan PB ya. Dimana PA-nya berarti bola merah dulu berarti 4 per NA-nya adalah 16 gitu ya. Ini berarti NA ya. Ini sebenarnya NS teman-teman, NSA gitu, NSB. Tapi saya menggunakan NB, NA biar enak gitu ya. Kemudian kita kali dengan PB-nya berarti 3 per 15. Sama dengan, berarti ini 1 per 4 ya, kita perkecil ini. Kemudian ini juga sama-sama kita bagi 3, berarti 1 per 5. Dikalikan berarti 1 per 20. Nah, karena di sini dalam bentuk desimal berarti kita ubah ke bentuk desimal. 1 per 20 desimalnya adalah 0,05. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Kita menuju ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, nilai X untuk persamaan ini adalah 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X sama dengan 32. Kalau ketemu soal yang seperti ini teman-teman, bilangan yang bukan prima itu diubah ke prima yang diketahui. Maksudnya ini, 32 ini kan bukan bilangan prima, ya kan? Sedangkan 2 ini adalah bilangan prima. Nah, 32 ini kita ubah ke 2 pangkat berapa. Oke, untuk mengerjakan soal eksponensial itu seperti ini. Jadi, 32 ini adalah 2 pangkat 5. Oke. Kemudian untuk mencari ini, kita misalkan adalah 2X ini adalah A. Kalau misalnya A plus A itu kan sama dengan 2A gitu kan, 2 kali A. Paham ya? Nah, ini adalah, kita misalkan 2X ini adalah sebuah variabel. Berarti kalau misalnya variabel ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kali 2X gitu ya. Sama seperti konsepnya sama seperti ini. Ini berarti 1, 2, ada 2A gitu ya. Sehingga setelah itu kita dapat di sini 4 ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5. Nah, di sini kita punya sifat di mana apabila ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Oke, pangkatnya ditambahkan. Jika kita dapat di sini berarti 2 pangkat 2 plus X sama dengan 2 pangkat 5. Nah, setelah itu di sini juga kita memiliki sifat eksponensial. Apabila ada A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka ini bisa kita eliminasi A-nya dan kita berfokus cuma di perpangkatannya saja, berarti M pangkat N. Nah, di sini kan sama-sama punya 2, bisa kita eliminasi sehingga kita fokus di 2 plus X sama dengan 5. Maka nilai X-nya sama dengan 5 dikurangi 2. Berarti nilai X-nya sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu. Oke. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan follow IG Kelas Bimbel di @kelasbimbel.id serta TikTok Kelas Bimbel di @kelasbimbel. Teman-teman juga bisa request soal apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.